Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sorry, tisu. Oke, sebelumnya kita lanjutkan mampir ngombe kali ini. Apa ini? Ya, Jum'ah 4 November ya. Jum'ah apa tuh? 4 November. Jum'ah Wage ya. Netonnya Wage. Kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya, sehingga channel ini dapat dengan setia, dengan tangguh ya, selalu bisa hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Alhamdulillah ya. Dengan sebuah harapan tentunya, semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya, untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, di mancanegara, di dalam negeri ya, aku ucapkan terima kasih yang selalu bertumbuh ya, menjadi selalu always selalu, dan tidak pernah never ya. Ya, harapannya sih begitu, anti skip dan anti download. Tapi tadi malam masuk WA ya dari saudara kita, dari viewer kita, tentang mendownload. Aku belum bisa kasih jawaban ya. Mungkin nanti aku pikirkan dulu gitu. Oke. Bertumbuhlah ya yang menjadi anti skip dan anti download. Berikutnya, bila berkenan silakan saja bagi yang kenan di share ya, link kajiannya di share, linknya ya, jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Dan untuk doa-doa baiknya dimanapun kalian berada, aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Aku ucapkan terima kasih, matur nembah nuwun, sangat berterima kasih. Kembali juga aku berdoa semoga kebaikan doamu itu Gusti Allah curahkan juga untukmu. Kita sesama saudara saling mendoakan yang baik. Semoga Allah ijabahi, amin ya rabbal alamin. Mampir ngombe. Salam Islam rasional. Ngombe dulu, karena logika tanpa logistik juga nggak jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah mulai recovery ya, meskipun ada batuk-batuk, tapi badan sudah mulai enak. Terima kasih atas doa-doanya dari kalian semua ya, dan juga semoga kalian sehat selalu. Cuman ya belum tuntas, kadang-kadang di tengah ngomong batuk ya, mohon dimaklumi. Aku belum mentuntaskan apa yang harus aku tuntaskan seperti yang telah aku janjikan untuk saudaraku, Bapak dosen kita Alisan Ginting, karena kemarin kita membahas komentar-komentar yang masuk begitu banyak ya, sehingga waktu tidak cukup, dan kita lanjutkan sekarang. Sebelumnya mampir ngombe kita lanjutkan, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya. Nanti aku pilih yang kira-kira memang dia memenuhi kriteria untuk mendapatkan apresiasi ya. Pertama dari Bapak Iwan Tamim, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra, ikut ngaji goske, monggo silahkan. Kemudian Mbak Gispati ya, Alhamdulillah hadir ngaji Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam ridha Allah, amin ya robbal alamin. Salam Isra dari Palu. Oke, teman-teman Banun ya.
Terima kasih. Kemudian Kang Mas Isdianto PPTK. Sepertinya sibuk ya, beberapa episode absen, nggak komen maksudnya, tapi nggak tahu juga, kadang-kadang lihat tapi nggak komen atau gimana. Alhamdulillah Gus sudah Malik hadir menyimak kajiannya, sangat menambah wawasan, semoga sehat selalu Gus dan murah mendapatkan rezeki yang barokah, amin amin ya rabbal alamin. Drogok Jaran ini dari Tulungagung ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pasukan anti skip, anti download selalu hadir dan menyimak Gus. Maaf jarang komen karena masih banyak video-video sebelumnya yang wajib disimak. Sehat-sehat ya Gus. Salam Isra, Islam rasional. Oke, matur nuwun untuk Kang Mas Glogok Jaran ya. Silakan saja karena memang video kita sudah 1000 berapa tepatnya nggak tahu aku. 1200-an kalau nggak 1300-an ya. Silakan saja karena meskipun video lama, karena itu ada yang 2 atau berapa tahun yang lalu itu, kalau kita belum tahu tetap aja dia menjadi baru kan begitu. Jadi kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Kang Mas Glogok Jaran dalam menuntut ilmu ya. Jadi meskipun video itu lama, udah beberapa tahun yang lalu diunggah, bukan berarti itu harus dilalui begitu saja ya. Videonya lama tapi kita kan belum tahu, bagi kita itu baru gitu ya. Oke. Monggo dilanjut untuk Mirsani untuk melihat, untuk mempelajari video-video yang lalu. Terima kasih Kang Mas Glogok Jaran. Berikutnya Penghorbi Borneo Kalimantan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Samarinda nyimak. Salam Isra. Semoga kita semua diberi kesehatan yang prima dan rezeki yang barokah, terutama kepada GM. Amin amin ya rabbal alamin. Jok Rich Group. Jadi dari Borneo, Kalimantan, kita ke Jogja. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jogja hadir, tetap ngaji, meski tidak selalu ikut komen. Semoga Tuhan Guru beserta keluarga sehat selalu, amin. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu, matur nuwun nuwun, Islam rasional. Berikutnya Kang Mas Ari Prasetyo dari Batam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Batam hadir ngaji Ba'da Zuhur. Guru, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelimpahan rezeki dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salam Isra juga. Kiki PSC Rangkas Bitung Lebak Banten nyimak, semoga Tuhan Guru CM diberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan sekeluarga. Oke. Kemudian Kang Sahran Gifari, lumayan ya. Menyimak setelah tayang 40 menit. Malam ada pagi Yesus. Apa maksudnya ini? Malam Adam, pagi Yesus. Tema kajiannya maksudnya ya, malam tentang Adam, pagi tentang Yesus. Kok anunya nggak disebutkan? Ramalan cuacanya gimana? Tapi semoga cerah lah ya keadaan di sana. Terima kasih Kang Sahran Gimari. Kami tuh kalau nulis singkat-singkat, kadang-kadang aku ini telat mikir. Kemudian ini Pak dosen kita ternyata aktif juga kembali ya, mungkin tidak begitu sibuk di kampus gitu. Ini dari Pak dosen kita Sili Alisan Ginting MDH. Menit ke-50 gitu ya. Kalian tuh kalau nonton sampai detail begitu ya, menit ke sekian aku tuh juga nggak pernah memperhatikan sampai ke situ karena ya waktunya sih yang nggak ada ya. Aku ribet membagi waktunya itu yang sulit gitu. Kalian sampai menit yang ke-50. Gini kata Pak dosen kita komentarnya. Kiai bisa salah, ulama bisa salah. Berarti JM juga bisa salah dong. Atau jangan-jangan lebih banyak salahnya. Bercanda Kang Mas, salam sehat selalu. Oke, Pak dosen Alisan Ginting ya, semoga sehat selalu bersama keluarga di Tanah Karo dan tugas-tugas kampusnya bisa dilaksanakan dengan baik. Ayo dong ambil doktor ya, syukur-syukur bisa langsung ke profesor. Kalau sekarang itu untuk jadi rektor itu kan sudah harus doktor ya. Sebelum nanti syaratnya naik lagi harus profesor. Nanti kalau Sili Ginting jadi rektor kan kita ikut senang gitu ya. Kita punya saudara jadi rektor, karirnya naik gitu. Syukur-syukur berkenan
ngundang Gus Peti untuk diskusi di kampusnya ya. Kita bahas secara baik, secara ilmiah. Kalau ketemu ya alhamdulillah, nggak ketemu ya saling menghormati. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Gitu ya. Karena agama itu hadir untuk dihormati, bukan untuk dinistakan. Apapun agamanya ya. Oke. Iya bener lah ya, bener sih Li ya, sorry kalau lah itu batak toba. Aku kan sudah mengatakan dalam perspektif akademis itu egaliter itu harus, kesetaraan tuh harus dibangun dulu. Nggak ada ewo pekewo sungkan, itu nggak ada. Salah ya salah, bener ya bener gitu. Kiai bisa salah, bisa ya. Pastor bisa salah, bisa. Pendeta bisa salah, bisa. Bapak-bapak gereja, ulama bisa salah, bisa. Rabi bisa semua bisa salah. Ya. Nah, kalau dalam perspektif Islam itu yang ini juga aku sudah jelaskan atau belum ya? Sebetulnya gini lah ya. Sebetulnya gini Sili Ginting ya. Ini juga teman-teman Islam juga supaya paham. Maksum itu sebetulnya bukan tidak bisa salah loh ya. Nggak begitu sebetulnya kalau kita lihat Al-Quran itu. Karena Kanjeng Nabi ada beberapa peristiwa dia salah. Jadi manusiawi. Jadi kalau dibilang bahwa, kan ada Kanjeng Nabi bilang bahwa manusia itu tempatnya salah dan apa itu ya? Salah dan dosa atau salah dan apa? Kamu cari anti hadisnya kan begitu. Nabi itu ya manusia. Artinya dia ya bisa salah sebetulnya ya dalam tanda kutip. Jadi pemahaman maksum itu sebetulnya bukan tidak pernah salah ya, karena semua manusia termasuk Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Ibrahim, selama dia namanya manusia dia bisa salah gitu. Nah ini dalam perspektif Islam, Kanjeng Nabi Muhammad itu mendapat otoritas maksum. Nah ini yang kadang-kadang dalam dunia pesantren, dalam dunia internal Islam ini kadang-kadang menjadi salah kaprah juga, sehingga tidak berani memberikan kritik kepada kiainya, kepada ulamanya gitu. Aku bilang itu sesuatu yang tidak benar, karena ulama kiai itu bisa salah. Jadi kalau nggak kita ingatkan kan jadi salahnya itu terus diwariskan terus menerus ya. Begitu juga pastor, pendeta, bapak-bapak gereja itu bisa salah, Sili Ginting. Orang mereka juga manusia kok. Jadi egaliter, kita egaliter. Nanti yang menghakimi ya keilmuan itu sendiri. Argumentasinya gimana, kalau itu benar gimana, kalau salah itu gimana. Nah, maksum sendiri itu, aku nggak tahu udah pernah bikin videonya atau enggak, atau nanti kapan-kapan kita bikin lah ya. Itu sebetulnya bukan tidak bisa salah, bisa salah. Cuman ini aku menjelaskan dalam perspektif Islam dulu lah ya, supaya jelas. Karena teman-teman Islam sendiri kadang-kadang banyak yang tidak paham. Maksum itu artinya bukan tidak bisa salah, tidak boleh dikritik. Karena kalau dia salah, Nabi itu salah, otoritasnya nanti yang meluruskan itu, yang membenarkan itu Allah, bukan kita. Tidak boleh kita. Jadi sebetulnya maksum itu bukan tidak bisa salah kalau kita lihat konteks, tapi tidak boleh dikritik. Nah kalau salah bagaimana? Kalau salah nanti Allah yang akan membenarkannya. Karena beberapa kasus itu Kanjeng Nabi Muhammad tentang madu misalkan, itu pernah salah. Tentang yang bermuka masan itu juga salah. Kan Allah langsung ingatkan gitu. Kita tidak boleh gitu. Nah ini supaya, tapi pernyataanku ini itu dalam dunia-dunia torikoh, dalam dunia-dunia pondok ini menjadi tidak nikmat untuk didengar telinga-telinga mereka. Makanya aku bilang bahwa aku tidak suka ada feodalisme pendidikan. Justru nanti otoritas yang lebih tinggi yang diberikan ke seolah-olah bahwa tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh agama kita, Islam dan Kristen itu tidak bisa salah, itu menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Gitulah ya. Gitu Sili. Ya. Dan ini untuk yang lainnya juga ya.
Maka kalau dikatakan Gus Bekti juga bisa salah dong. Sangat bisa salah, bukan hanya bisa salah. Gus Bekti sangat bisa salah. Makanya aku bilang kalian, aku tidak pernah melarang peor-peorku di sini itu semuanya lah ya. Yang Islam tuh nggak pernah aku larang. Kalian jangan ngaji di sini saja. Ngaji di tempat lain supaya bisa jadi pembanding nanti. Nanti keputusanmu, kamu mau terima yang mana pemikirannya. Aku kan sering bilang begitu. Supaya wawasan kalian semuanya itu lengkap. Jadi ngajinya jangan di sini. Silakan cari informasi lain gitu. Ya, nanti tentukan sendiri sikapmu. Kamu akan memilih yang mana, dan aku tidak pernah mendrive anak didik supaya seperti aku itu. Enggak. Di sini juga para mustami harus seperti Gus Bekti, enggak. Silakan, bahkan aku enggak boleh. Kalian jangan kehilangan jati diri, kalian harus seperti diri kalian sendiri. Soal ilmunya boleh diambil, tapi karakter, penampilan apa itu harus menjadi dirimu sendiri. Gitu. Ya. Nah, berikutnya, kenapa sih aku jarang melayani diskusi-diskusi yang gimana ya? Yang belum men-trigger adrenalin rasionalitasku itu. Karena teman diskusi itu bagiku juga dia guru. Dan aku akan mendapatkan informasi, tambahan pengetahuan dari teman diskusiku itu yang menjadi guru. Jadi teman diskusi itu juga bisa menjadi guru bagi kita loh. Makanya aku kalau yang sama yang kerucu-kerucu itu kan males. Aku nggak dapat apa-apa, hilang waktu, juga tidak, jarang keluar dari etika. Debat-debat di WA itu jarang aku baca. Ujung-ujungnya saling celah. Padahal Islam tidak boleh mencela. Ya, kami tidak mungkin mencela pribadi Yesus, tidak boleh itu. Sementara kalau kita baca di grup-grup WA itu, waduh, kasar banget. Kalau teman-teman Kristen, tapi tidak semua ya, tidak aku. Mereka bebas-bebas saja mencela Kanjeng Nabi karena mereka kan tidak ada aturan seperti kita. Mereka kan menolak kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Sedangkan kita menerima semuanya. Bagaimana kita akan mencela pribadi yang harus kita agungkan? Kan enggak. Jadi kita terbatas sementara mereka bebas kan gitu. Dan aku tidak suka diskusi-diskusi seperti itu kalau ujung-ujungnya hanya nggak ada ilmu yang didapat. Cuma makanya yang kerucu-kerucu itu aku nggak pernah layani ya. Kalau dia mau berteriak, mau menggonggong ya silahkan lah. Ya. Namanya juga orang kan perlu tempat, perlu wadah ya silakan saja gitu. Aku juga nggak pernah urus. Kemarin kan Lai pernah ingatkan aku dan aku salah. Dan aku terima kan, dan aku terima kasih. Silih ginting, sorry Lai, karena komunitasku Toba bukan Karo ya. Jadi Lai. Kalau Toba itu Silih ya. Silih ginting kan pernah ingatkan aku dan aku terima kasih ketika aku bilang bahwa huruf-huruf Yunani itu semua huruf besar. Tidak ada huruf-huruf Yunani itu tidak ada huruf besar, huruf kecil, gitu maksudku. Semua huruf besar gitu. Dan ternyata itu salah dan aku kan terima kasih. Artinya aku mendapat ilmu dari sahabat diskusiku. Lah kalau kita diskusi sama orang goblok kan apa dapatnya? Sudah capek. Ya. Masalah pendapat itu diterima atau ditolak itu hal lain, tapi diskusinya bagus, penuh etika begitu. Dan aku bukan tanpa alasan karena setiap Injil-Injil dalam edisi Yunani Gerika yang aku baca itu mesti tulisannya itu pakai huruf kapital semua yang aku baca. Maka dari situ aku menyimpulkan bahwa Gerika itu sama dengan Arabiun, sama dengan Ibraniun, huruf-hurufnya tidak mengenal huruf besar, huruf kecil. Karena banyak yang aku baca edisi-edisi Yunani, Injil-Injil itu hurufnya huruf besar semua. Sama gitu loh. Nggak ada huruf kecilnya. Nah ternyata setelah disalahkan dan dibenarkan, jadi mengkritisi Silih kita ini mengkritisi dan memberikan solusi ya. Kebetulan beliau juga expert ya karena dosen bahasa Yunani Gerika. Oh tidak demikian, bahwa Gerika ada huruf besar, ada huruf kecil. Setelah aku cek kemudian, oh ternyata benar. Nah, jadi kesalahan begitu karena aku selama ini membaca Injil-Injil dalam edisi Gerika Yunani itu hurufnya besar semua gitu ya.
Tapi setelah diberi pengetahuan lewat dosen kita, aku terima. Itu kan aku salah itu. Dan aku terima kasih. Jadi itu yang menjadi kemarin kan di Senja ada yang tanya kenapa Gus Meti nggak masuk di apa tuh namanya, di jom perdebatan, untuk apa? Untuk apa? Nggak menarik, tidak merangsang, tidak men-trigger adrenalin rasionalitasku. Aku kalau mau diskusi harus lihat orang itu punya kapasitas enggak. Kalau hanya kelas-kelas coro untuk apa? Gitu. Ya, tapi beliaunya sepertinya masih baru, jadi tanya ya yang senior jelaskan saja kenapa Gus Meti nggak mau ke sana. Gitu. Itulah ya, dan aku terima kasih atas apresiasinya. Berikutnya Kelinci Jambi Kang Irfan Akbar. Aku baca yang memang bagus ya. Kalau yang sampah aku tidak baca. Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja bagus. Berikutnya Kang Mas Hermas Edison terima kasih. Kang Nurkolis terima kasih. Mbak Lois Adriana Waalaikumsalam ya. Terima kasih. Mas Rizal ini selalu the fish ini. Rembang selalu hadir Koske, terima kasih. Jumat Wage. Kebetulan sekarang Jumatnya juga Wage sekarang. Ini namanya Jumat Wage. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekalongan derek nyimak terima kasih. Freedom. Lanjut Cak, salam Karang Ploso. Loh, tetangga sendiri. Karang Ploso itu tapi masuknya Kabupaten Malang ya, tapi dia bertetangga dekat dengan Batu ya. Jadi aku di Batu, Freedom ini di Karangploso. Inggih Cak Freedom, nuwus matur nembah nuwun nggih. Salam untuk keluarga di Karangploso. Tetangga Karangploso nggak begitu jauh. Doni Ribeiro, Injil Matius 18:7, celakalah dunia dengan segala penyesatan. Penyesatan yang harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Iya, sama-sama celaka. Orang yang menyesatkan itu celaka, orang yang tersesat juga celaka ya. Masalahnya tahu nggak siapa penyesat itu? Kan masalahnya kan di sana. Kalau dia tidak alkitabiah, apakah dia bisa diterima? Dia tidak lebih dari penyesat. Gitu loh. Gitu aja ya. Jadi ayat ini sebetulnya perlu pemahaman yang dalam. Penyesat itu seperti apa? Banyak para nabi juga dulu disebut penyesat. Kan ini adu klaim ini. Ya. Para nabi itu juga dulu apakah dakwah langsung diterima? Enggak. Karena dianggap sesat juga. Gitu. Ya. Jadi kalau baca ayat hati-hati kemana mau itu bermuara. Berikutnya Kang Arif Musinin Tuban, oke, terima kasih. Kang Didik terima kasih. Mas Ray Dendi. Memang repot parah jika bicara dengan orang yang kurang pengetahuan. Maaf saya tidak mau bilang dungu. Apalagi terbatas hanya terjemahan. Jika mau cerdas ya belajar, berlatih secara konsisten agar tumbuh dan berkembang, berdiskusi dengan ilmu bukan dengan emosi dan sentimen. Salam cerdas, salam Isra. Mungkin ini dia ngomentari yang kemarin ya, yang beberapa itu tidak semua gitu ya. Ya memang itu masalahnya terjemahan. Jadi teman-teman Islam pun akan kerepotan kalau dia tidak mampu masuk ke original teks. Makanya alhamdulillah kita kan ada original teks. Ya. Dianukan saja, dikembalikan ke original teks. Nanti kalian harus tahu apa itu mufrad, apa itu jamak, apa itu isim, apa itu harfun, apa itu fiil. Dan itu kan masalah isim itu. Itu bukan fiil, bukan harf. Ya. Nah, makanya terjemahannya itu, tapi sebetulnya terjemahan itu tidak terlalu salah sih. Makanya aku kemarin merasa tidak perlu mendekonstruksi, karena kalau kita logikanya, rasionalitasnya itu konsisten dan itu holistik, kita bisa memahami. Tapi kalau dipotong beberapa itu tidak semua. Ya memang kalau dipotong begitu benar, cuma kan itu nggak bebas begitu, dia terikat, diksi itu sudah terikat narasi. Contohnya ya di surat Al-Ahzab itu kan yang aku bilang bahwa
Beberapa rasul telah tiada. Apakah ketika Muhammad itu wafat engkau akan kembali kafir? Pernyataannya beberapa rasul itu apa bisa dipahami? Tidak semua rasul mati. Apakah begitu? Kan tidak. Buktinya semua rasul ya mati. Orang sudah jelas Al-Quran mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut gitu ya. Tapi nantilah ya, kalau memang ada yang memerlukan dari teman-teman Islam, aku bisa jelaskan nanti secara linguistiknya, lisanul arabiyonnya seperti apa gitu ya. Ya memang benar. Kalau kita tidak punya original teksnya akan repot. Karena yang boleh menghakimi itu original teksnya. Ya. Karena terjemahan itu tetap aja bukan kitab suci. Ini mana Bible-nya di sana. Yang dipegang teman-teman Kristen itu kan bukan kitab suci, itu terjemahan kitab suci. Lihat dalam perspektif Islam itu harusnya dua-duanya dilihat. Makanya kita tidak pernah menemukan Al-Quran itu diterjemahkan tanpa didampingi original teksnya. Original teksnya itu untuk menjaga. Apabila kamu berselisih di terjemahan, kembalikan ke original teksnya. Karena terjemahan bagaimanapun itu sangat dimungkinkan salah. Gitu Mas ya. Dan kita alhamdulillah. Kenapa Al-Quran ini masih dalam ada original teksnya? Itulah cara Allah menjaga kitabullahnya. Karena ini terakhir. Kalau yang lalu-lalu sudah tinggal terjemahan, tidak masalah. Kan ini ada yang terakhir. Dan ini menjadikan yang aku menggunakan istilah perjanjian terakhir. Gitu loh. Ya, itu Mas Dendi. Berikutnya Imah hadirku sekali, terima kasih, semoga sehat selalu bersama keluarga di Jakarta. Pudi 99 Sipgo oke, Haris Nandar oke. Septian Kuswandi hadire ya, versi ada yang nikah dan tidak nikah. Yang ku tahu yang tidak nikah Nabi Yahya dan Isa. Ya. Kamu tahu dari mana? Kamu kan bilang begini, hadire ya, versi ada yang nikah dan ada yang tidak nikah. Yang ku tahu yang tidak nikah dua, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kita fokus ke Isa saja. Kamu tahu Isa tidak nikah bagaimana? Dari mana? Kan kemarin sudah dijelaskan. Ya, makanya kalau nonton video itu diperhatikan. Ya. Kemudian Al-Qoba, para suami berarti mesti belajar dari Gus Beti. Nggak bisa minum kalau bukan buatan istri, walau di rumah orang, mau bikin repot pemilik rumah. Kemarin tuh ada komentar yang bagus Mas Al-Qoba, nggak tahu siapa itu. Justru itu membuktikan istrinya lah ya, di rumah orang dia berani bersentuhan aurat gitu. Kalau bukan istrinya kan, kalau memang mohon maaf, kata dia tidak mungkin lah orang semulia Yesus yang dimuliakan oleh Gusti Allah terus melakukan tindakan mesum ya, dengan bersentuhan yang bukan istrinya terus di ruang tertutup. Ya tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Justru sebetulnya kemarin ada yang jawab dan itu bagus menurutku. Justru di ruang publik saja, di rumah orang saja berani bersentuhan, berarti itu sudah ada ikatan suami istri. Karena hukum Yahudi itu ketat banget. Gitu loh. Ya. Kemarin kan Pak dosen kita mengatakan ngapain juga di rumah orang. Justru di rumah orang itu berani bersentuhan, itu membuktikan bahwa itu sudah sah. Makanya kan kejahatan seksual yang itu melanggar hukum Allah mesti dilakukan di ruang tertutup. Gak mungkin di ruang terbuka. Karena itu pasangannya tidak legal, tidak resmi. Kalau pasangannya legal ya orang sudah namanya aja sudah legal, sudah resmi, sudah sah kok. Mau dilihat orang juga, tapi artinya dalam batasan-batasan tertentu ya. Kalau sekedar bersentuhan kulit aja ya tidak ada masalah gitu. Oke, terima kasih Mas Al-Qoba. Kemudian Jumat Wage lagi ya. Waduh panjang sekali Mas, nggak cukup waktunya ya. Terima kasih untuk Mas Jumat Wage. Berikutnya El Diabo nomor kedua di Bandung. Oke.
Mas Mas Reden ini Mak Gus terkait peristiwa penyaliban dan perbedaan di antara penulis Alkitab. Artinya para penulis tidak menjadi saksi mata sehingga dalam menulis mereka mengikuti imajinasi masing-masing. Hal ini berdampak serius, jangan-jangan isi Alkitab jadi ditulis menurut pendapat dan seleranya sendiri oleh penulis. Bahkan sebagian Kristen mengklaim bahwa Ibrahim bukan Abraham, Sulaiman bukan Salomo, Yesus bukan Isa. Orang ini harus banyak belajar dan tanya sama umat Yahudi, karena Yahudi yang lebih punya otoritas menyatakan hal ini. Ada nama gereja Isa Al-Masih, ada hari besar kenaikan Isa Al-Masih. Silahkan belajar sejarah, kunjungi langsung Palestina Israel di mana Yesus dimakamkan. Ayo belajar biar gobloknya hilang. Salam Isra, salam Islam rasional. Ya, memang begitu ya. Memang begitu adanya ya. Jadi kalau misalkan berdasarkan imajinasi, kitab suci jadi liar dong. Semau-maunya yang nulis. Ya, oke, terima kasih. Kemudian Alkoba, sorry ya, sudah aku bacakan tadi beberapa kali kamu. Terima kasih ya. Oke, itu yang bisa aku apresiasi ya. Berikutnya kita masuk ke diskusinya untuk menjawab sebagai hutangku kepada Lay Ginting. Salah terus. Kepada Sili Ginting, Bapak dosen kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kan gini, Pak Alison begini ya. Alkitab hanya, ini menitnya yang ke-40. Alkitab hanya menyebutkan Yesus disalib tanpa melampirkan foto ketika Yesus disalib. Akhirnya muncullah gambar Yesus disalib sesuai dengan imajinasi dan penafsiran yang berbeda. Oke, sampai sini dulu. Sampai sini dulu, Pak ya. Sampai sini dulu lah ya. Aku cermati ya. Nanti kalau aku salah tolong diluruskan. Berarti kan lae lagi. Karena tobanya keluar terus. Sili ya mengatakan bahwa disalib tanpa melampirkan foto yang ada di Alkitab itu akhirnya memunculkan gambar-gambar salib, baik itu tentang baloknya, tentang posisi tangan Yesus, dengan imajinasi penafsiran yang berbeda-beda. Kan begitu. Jadi imajinasi itu, penafsiran yang berbeda-beda itu karena foto-fotonya itu tidak ada di dalam Alkitab. Itu dulu ya, kita sepakat di situ ya. Nah, kalau udah sepakat aku akan bergerak berikutnya. Aku mau tanya kepada Lai, apakah semua yang dinyatakan oleh Alkitab di seputar penyaliban Yesus itu selalu satu suara? Kan alasan lain kan klausulnya terjadinya perbedaan-perbedaan penafsiran itu karena tidak dinyatakan oleh Alkitab. Berupa fotonya tidak ada. Makanya terjadi penafsiran-penafsiran liar seperti itu. Dan lain menambahkan lagi tidak mungkin mendapatkan kesepakatan. Artinya internal Kristen selamanya akan terbelah di sini. Mustahil mencapai kata sepakat soal model dan bentuk salib itu. Kan begitu. Ya, sekarang aku menjadi bertanya, karena kan alasan lah astagfirullahaladzim. Alasan Sili Ginting kan itu terjadi karena Alkitab tidak menyatakan, gitulah gampangnya. Fotonya tidak ada, sebetulnya baloknya itu seperti apa? Apakah lurus, apakah seperti huruf T? Tangannya itu apakah tertumpuk begini ataukah terbentang begini, itu tidak ada. Maka timbullah penafsiran-penafsiran yang itu sampai nanti langit bumi baru muncul, tetap aja menjadi perdebatan yang nggak bisa dirukunkan, yang mustahil bisa dirukunkan, karena semua bebas berimajinasi menurut pikirannya masing-masing. Kan begitu pemikiran lain. Maka sekali lagi aku ulangi, apakah berita yang dinyatakan, kalau tadi kan katanya nggak dinyatakan, nah, sekarang yang dinyatakan oleh Alkitab tentang seputaran penyaliban Yesus itu selalu satu suara? Nah, ini kita cari jawabnya ya. Terus begini,
Ini bukan soal perkara besar atau kecil. Setidaknya demikian pemahaman Kristen dari dulu sampai sekarang, sehingga tidak ada perdebatan soal bentuk salib. Loh, kan Lai sendiri bilang di atas, tentunya mustahil bisa menjadi kata sepakat. Artinya itu menjadi perdebatan, Lai. Sili. Salah lagi juga. Aku ngomong Sili, bukan Lai. Kalau Lai itu Batak Toba. Jadi bukan tidak ada perdebatan, memang sudah saling capek mau diperdebatkan seperti apa lagi. Karena memang tidak bisa ketemu. Jadi jangan dipotong, tidak ada perdebatan soal bentuk salib. Orang bentuk salibnya ada tidak sama kok. Cuman karena kelelahan akhirnya sudah sama-sama diam. Sama dengan Alkitab. Bagaimana perdebatan antara Protestan dan Katolik? Akhirnya sudah sama-sama diam. Bagi Katolik yang mempercayai Deuterokanonika itu juga termasuk catatan suci, dimasukkan. Bagi Protestan tidak. Karena itu sampai mampus juga nggak bisa ketemu. Sama dengan ini. Jadi bukannya tidak ada perdebatan. Ada perdebatan. Orang kan, Sili kan sudah bilang itu yang tidak mustahil bisa mencapai kata sepakat tentang bagaimana tangannya ketika disalib, posisinya, bagaimana bentuk salibnya, itu begitu. Nah, sekarang yang masalah kecil, masalah besar itu gini, nah. Masalah kecilnya itu kan berita-berita di seputaran penyalipan. Nanti masalah besarnya itu penyalipan itu sendiri. Lah ini kalau diabaikan ya jadi kacau kemana-mana lah. Yesus sendiri bilang kau tidak setia terhadap perkara-perkara kecil, kau tidak akan pernah setia terhadap perkara-perkara besar. Akhirnya ya begini ini. Kalian menerima saja dogma yang dibangun oleh Paulus lewat soteriologi salib. Seharusnya kan nalar kan rasionya menuntut. Bagaimana mungkin kami tidak punya saham 1 sen pun atas dosa yang dilakukan Adam, lalu kami harus menerima dosa itu sebagai dosa waris. Yang pertama, yang kedua, bagaimana mungkin kalau memang ada waris mewaris, kenapa hanya dosanya saja? Kenapa pahalanya tidak juga diwariskan? Berarti kan tidak fair ini. Nah, di situ kita akan memberontak bahwa soteriologi salib itu tidak benar. Tetapi karena kekristenan sudah terjebak, ya tidak bisa membedakan yang dipesankan oleh Yesus tentang perkara besar dan perkara kecil, ya akhirnya seperti sekarang ini, gitu ya. Soal Yesus teranjang yang dijelaskan oleh seperti itu belum, ya itu sudah lah ya. Foto-fotonya juga banyak itu ya. Mau yang aku juga ada, cuman ya enggak lah ya. Kita akan habis waktu. Mau yang foto teranjang ada, mau yang foto ditutupi titiknya juga ada. Ya, intinya sama aja dengan di atas itu perdebatan. Kalau kami semakin Yesus dalam tanda kutip dihinakan, semakin kami tidak percaya kalau dia Yesus. Kerangka berpikirnya begitu, kerangka berpikirku sebagai Islam yang berpijak kepada Al-Quran, berpijak kepada Injil, berpijak kepada Torah. Karena ini nabi-nabi Allah, ini kekasih-kekasih Allah. Masa Allah biarkan utusannya dihinakan seperti itu? Kan tidak mungkin. Jadi kalau dinyatakan ya seperti bagaimana Yesus itu sangat-sangat diperlakukan, orang kalau sudah ditelanjangi itu kan penistaan yang senista-nistanya. Orang itu kalau pinjam bahasa Pak Pendeta IO itu dijatuhkan ke titik nol. Makanya ketika Yesus dijatuhkan ke titik nol, ditelanjangi, bapaknya nggak terima, maka dia diangkat. Dia dijatuhkan ke bawah, diangkat ke atas, dinaikkan. Itu tertera di Quran surat An-Nisa 157, 158. Yang masalahnya dalam internal Islam sendiri, karena sudah terjebak pemahaman dari dogma Kristen lagi, kedatangan yang kedua, jadilah perdebatan di internal Islam, dan aku sudah menyelesaikannya 2 tahun lalu. Yang diangkat itu orangnya, nanti mau kiamat turun lagi. Tidak begitu. Yang diangkat itu adalah ketika nama itu mau dihancurkan. Jadi psikologisnya bukan fisiknya. Fisiknya tetap aja di bumi. Mana ada orang bisa hidup di luar bumi, oksigennya juga nggak ada. Ya, tuh. Nah, sekarang aku akan membuktikan bahwa pernyataan banyak, tapi aku ambil salah satu contoh. Pernyataan Bible pun, yaitu Injil ya, perjanjian baru ya, di seputaran penyalipan Yesus
Di masalah kecilnya saja itu sudah bermasalah. Itu dinyatakan. Jadi aku akan membantah terjadinya perdebatan tentang salib. Baik itu tangannya begini atau begini, baik itu tentang baloknya lurus atau T. Karena itu tidak dinyatakan dalam Alkitab, itu akan aku bantah. Karena apa? Yang dinyatakan dalam Alkitab pun itu sudah bertabrakan. Tidak kompak gitu loh ya. Oke. Kita lihat di sini. Dulu kan zaman-zaman aku nih, zaman-zaman gue ini, masa-masa remaja gue itu dulu kita beli majalah, beli apa itu ya. Mesti ada pertanyaan TTS. Dulu kita rajin ngisi TTS. 4 huruf yang tertulis di atas salib. Nah itu kalau kita nggak ngerti ya nggak bisa ngisi. Maka kalau yang ngerti dijawab INRI, INRI, INRI. Nah sekarang kita diskusikan apa yang tertulis di atas salibnya Yesus. Apakah keempat Injil ini mendeskripsikan dengan narasi yang sama atau berbeda? Sehingga alasan bahwa perbedaan tentang salib, baik itu tangan, baik itu balok, karena tidak dinyatakan oleh Alkitab akan terbantahkan. Karena yang dinyatakan Alkitab sendiri pun itu sudah saling tumpang tindih. Makanya sangat tepat sekali apa yang dikatakan Quran surat An-Nisa, surat 4 ayat 157, itu hanya keraguan-raguan tentang yang dibunuh. Ya, mereka hanya mengikuti persangkaan belaka. Bagaimana kita akan menerima berita utamanya sebagai kebenaran? Orang peristiwa di sekitar berita utamanya saja sudah kacau balau. Bagaimana akan kita menerima perkara besarnya itu sebagai kebenaran? Orang perkara kecilnya saja sudah hancur-hancuran. Gitu loh kerangka berpikirnya ya. Nah, teman-teman Kristen aku bisa maklumi. Kenapa teman-teman Kristen mempertahankan Yesus itu disalib? Ya, padahal aku ulangi lagi, ya di surat An-Nisa tentang polemik penyaliban Yesus itu sebetulnya tidak ada hubungannya dengan Kristen. Kalau kita baca semua itu perdebatan antara Islam dan Yahudi. Yahudi dengan bangganya mengklaim kami telah menyalib Yesus. Sekitar abad kemudian dibantah, bukan Yesus yang elu salib. Gitu loh. Jadi ini sebetulnya perdebatan Islam dan Kristen. Ini Islam supaya tahu ini. Kristen juga supaya tahu. Nggak ada urusannya dengan Kristen. Ini murni polemik antara Islam dan Yahudi. Ketika Yahudi dengan sombongnya mengatakan kami telah menyalib Yesus, maka Islam lewat Al-Quran membela harkat Yesus. Justru Al-Quran itu membela harkat Yesus yang sudah dinistiakan oleh Yahudi. Ente tidak menyalibnya. Ente itu hanya ada dalam keraguan tentang siapa yang dibunuh, ya. Dan kalian juga tidak mengerti sesungguhnya kecuali persangkaan kalian belaka. Itu dibantah. Jadi Al-Quran justru memuliakan Yesus ketika mengatakan Yesus tidak tersalib. Dan sekarang sih Yahudi cuek bebek aja, nggak ada urusan tuh masa lalu. Mau tersalib kayak mau nggak kayak bukan urusan gue. Masalahnya kekristenan terus nimbrung masuk ke dalam. Karena apa? Mereka sudah terlanjur dicekoki oleh dogmanya Paulus adanya dosa waris. Maka Paulus menulis di dalam 1 Korintus 15:14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Maka mau tidak mau Yesus harus mati disalib. Karena bagaimana bisa dia dibangkitkan kalau tidak mati tersalib dahulu? Begitu. Supaya ini semua kalian tahu. Sebetulnya ini nggak ada masalahnya dengan Kristen. Kristen terjebak dogma, maka dia akan mati-matian mengatakan Yesus disalib. Tuhannya disalib kok tambah senang. kan justru ada yang membela, justru dijadikan lawan sama dia. Justru dianggap. Seharusnya kan berterima kasih terhadap Islam, terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran, Islam memuliakan Yesus. Ketika kami yang menghadapi Yahudi itu. Berapa banyak pembelaan Al-Quran terhadap Yesus, terhadap Bunda Maryam. Ketika Bunda Maryam dituduh berzina, Islam yang membela.
Makanya aku bilang kalau ada orang Kristen yang menghina Kanjeng Nabi, menghina Al-Quran, itu otaknya otak goblok, nggak pernah baca Al-Quran secara tuntas. Gitu loh, ya. Oke. Kalau kalian baca secara holistik, Islam itu, Kanjeng Nabi Muhammad itu memuliakan Yesus. Kami sebagai pengikutnya, maksudnya pengikut ajaran yaitu Islam yang datangnya dari Allah, pelanjut milah Abraham, pelanjut Yahudi, pelanjut Nasrani, begitu Kanjeng Nabi Muhammad, pelanjut nabi-nabi yang lain. Sebuah ajaran yang bersumber dari YHWH, dari Alif Lam Lam Ha. Kami tidak membeda-bedakan para nabi itu, semua kami muliakan, gitu. Ini masalah karena pemahamannya terpotong. Kalau kami Islam kan holistik, menerima semuanya. Oke, sekarang gini lah ya. Lai buka Matius 27:37. Ya, 27:37. Kita berbicara INRI, apa yang tertulis di atas salib Yesus. Itu apakah Injil melaporkan dengan narasi yang sama? Ya, Matius 27:37. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut, lihat ini juga nanti kapan-kapan bisa kita kaji dari sisi yang lain, yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Maka ditulislah di situ ya, inilah Yesus Raja orang Yahudi. Tertulis, inilah Yesus Raja orang Yahudi. Itu kata Matius. Kalau kitab dulu ditulis Injil karangan Matius, jadi karangan. Tapi kan sekarang Injil itu sudah ditarik dari peredaran. Coba pergi ke Museum LAI di Jakarta sana. Mana yang dikatakan Injil karangan Matius, Injil karangan Markus, Injil karangan Lukas, Injil karangan. Itu karangan. Artinya itu menjadi setara dengan hadis. Sebetulnya karangan itu karena apa? Bukan saksi mata. Mereka itu menulis berdasarkan berita. Sumber beritanya dari mana? Itu yang jadi masalah. Kalau hadis itu kan mengalir terus dari si A ke B ke C ke D sampai nanti ke Kanjeng Nabi. Makanya hadis itu relatif. Sejauh apa perawihnya itu benar? Gitu loh. Ya. Oke. Matius sudah ya. Sekarang Markus. Markus 15 ayatnya 25 sampai 26. Hari jam 9 ketika ia disalibkan dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi. Sudah dikorup kan? Sama Markus sudah dikorup. Kalau Matius lengkap. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Yang tertulis seperti itu. Sama Markus dikorup menjadi Raja orang Yahudi. Berbeda sudah. Berbeda. Jadi bukan karena tidak ada gambarnya di Alkitab sehingga terjadi imajinasi di antara mereka-mereka. Yang ada di Alkitab saja pun sudah terjadi perbedaan kok, tidak kompak. Jadi alasan yang disampaikan oleh Silly Ginting itu aku tolak. Gitu ya. Berikutnya Lukas 23:38. Ada juga tulisan di atas kepalanya. Inilah Raja orang Yahudi. Dikorup juga, tapi agak lumayan ya. Cuman Yesusnya sudah hilang. Kalau di Matius kan inilah Yesus Raja orang Yahudi. Kalau di Lukas dikorup lagi. Tadi Markus mengkorup, Lukas mengkorup juga. Yesusnya dihilangin, tinggal yang ada inilah Raja orang Yahudi. 3 penulis, 3 laporan yang berbeda tulisannya. Ya, yang terakhir. Ini gerai itu sudah buru-buru nih ya. Yohanes 19:19. Ini kalau kita baca Yohanes secara penuh satu perikop itu lebih asik. Karena terjadi perdebatan antara Pilatus dan tua-tua Yahudi. Cuman itu nanti kita bisa diskusikan karena nanti akan meluas lagi kalau kita bawa ke sana ya. Kita diskusikan tentang inrinya dulu. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib, bunyinya
Nah, ini bukan dikorupsi, ditambah lagi ini. Kalau ini kebalikannya dari Markus, dari Lukas. Jadi apa yang ditulis Matius justru ditambah oleh Yohanes lebih lengkap. Apa katanya? Yesus, orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ini bukti sih, yang dinyatakan dalam Alkitab pun di seputaran, di perkara kecilnya itu sudah bermasalah. Seputaran penyalipan itu perkara kecilnya itu sudah bermasalah. Apalagi perkara besarnya, sosok yang disalib itu menjadi lebih masalah lagi. Lah kalau kita nggak setia terhadap masalah kecil, masalah besar mesti blong. Begitu. Nah, makanya aku ulangi lagi, tidak lebih dari keraguan-raguan tentang siapa yang dibunuh, tidak lebih lagi persangkaan belaka. Itu yang disampaikan untuk menghadapi kesombongan Yahudi itu, bukan ente salib. Ya, semakin kita tahu, semakin kita akan paham bahwa informasi yang disampaikan Al-Quran itu ada sebuah yang akurasi tingkatnya tinggi sekali. Bagaimana tidak tinggi? Karena sudah jelas laporan-laporan seputar penyaliban berdasarkan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tidak kompak. Berarti kan ragu-ragu. Misalkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes duduk di depanku. Aku tanya satu-satu. Intinya tertulis seperti apa? Benar? Benar. Matius bilang, ini Yesus raja orang Yahudi. Oke, sekarang kamu Markus, apa yang tertulis? Raja orang Yahudi. Aku tanya lo, kok nggak ada inilah Yesus? Kok nggak kompak kamu? Emangnya tulisannya beda-beda di atas? Emangnya Yesus disalib 4 kali dengan 4 tulisan berbeda? Nggak bisa jawab dia. Begitu juga Lukas, aku tanya. Ya, apa yang kamu lihat pada waktu kamu melihat itu? Kemudian kamu tulis dalam Injilmu. Inilah raja orang Yahudi. Loh, Yesusnya mana? Kamu korupsi. Kok nggak ada Yesusnya? Beda lagi. Ketemu dengan si Yohanes yang tahun 90-an baru ditulis. Tambah ancur-ancuran lagi. Karena apa? Dia kebalikannya, tidak mengkorupsi tapi menambahi. Padahal kan sudah jelas diingatkan. Apa yang tertulis dalam Alkitab ini jangan kamu tambahi, jangan kamu kurangi. Akhirnya di sini ada yang tambah, ada yang kurang. Maka dikatakan oleh Yohanes, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Sekarang terserah kepada permisah, gunakan rasionalitas Anda untuk mencari kebenaran. Aku hanya memaparkan, ya. Selain dari itu terserah Anda. Semuanya, mau Anda yang Islam, mau Anda yang terkristen, silakan saja. Tetapi aku sudah by data mengatakan, apapun yang tertulis di dalam Alkitab tentang seputaran penyaliban Yesus itu juga tumpang tindih, tidak kompak alias bermasalah. Ya. Jadi peristiwa yang kita pelajari kemarin tentang tangan Yesus posisinya gimana, balok salibnya gimana, itu tidak bisa dibenarkan dengan alasan karena tidak ada di dalam Alkitab. Oke, sampai di sini dulu ya. Ya, ini hari Jumat untuk yang laki-laki, penuhi masjidmu dengan kehadiranmu sholat Jumat berjamaah. Bagi yang sudah paham jangan lupa sholat duhurnya juga dikerjakan ya, karena sama-sama kewajiban sama-sama dikerjakan. Bagi yang belum paham ya silahkan kerjakan saja apa yang masih kamu pahami dan silahkan belajar. Ya, oke. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam dalam bingkai imanmu, tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain, ya, yang memilih jalan lain. Itu yang bisa aku berikan tanggapan untuk Silih Ginting. Tapi apapun adanya, kalau kita ketemu ya haleluya, alhamdulillah. Kalau nggak ketemu ya sudah, masing-masing silahkan berpegang pada apa yang diterima sebagai kebenarannya masing-masing, ya. Karena memang tidak bisa main paksa-paksa dan aku tidak suka. Aku hanya menjawab sebatas yang ditanyakan, aku sudah jawab seperti itu. Sampean monggo, mau diterima atau ditolak silakan saja. Oke, kita sama-sama berdoa semoga keberuntungan ada pada kita, ya.
eh, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Dan insya Allah nanti malam pada maghrib aku berangkat ke Solo Tigo. Mungkin nanti kembali sini kalau nggak Isnain Ahad. Ya, sepertinya Isnain pagi atau Ahadnya, karena Ahad ada kajian juga. Nanti berikutnya apakah kita bisa upload seri kajian atau tidak ya, kita lihatlah nanti ya. Aku belum bisa menjanjikan. Apakah kita bisa live dari sana juga, karena harus ada wifi kan. Kalau nggak ada wifi gimana mau live. Oke, itu dulu ya. Untuk teman-teman Semarang, untuk teman-teman Solo Tigo, silakan. Aku akan karena kajian kristologi itu tempatnya itu tidak jauh dari pondok pesantren Al Irsyad ya, Tengaran atau apa namanya itu. Di sekitar situ. Nanti kamu kalau mau datang, setelah di situ kamu telepon aku, nanti tak suruh ada yang menjemputmu. Cuman itu berbayar sepertinya, ya. Berbayar itu maksudnya untuk pengganti penginapan dan makan, ya. Artinya berbayar itu ya bukan berbisnis, bukan. Ya kalian kan di sana diberi seperti villa gitu ya, dan diberi tempat tidur, diberi juga makan, snack dan segala macamnya untuk mengganti itu sebetulnya. Cuman gimananya panitia lah yang lebih tahu. Aku kan hanya terundang ya, tidak ikut menjadi EO-nya. Oke, sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.